Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Feli Citrasari. Kali ini saya akan mewakili teman-teman dari kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang apa itu perspektif sosiologis. Apa sajakah topik pembahasannya? Kita akan membahas tentang apa itu paradigma, perspektif sosiologis, fungsionalisme struktural, konflik sosial, interaksionisme simbolik, dan kesimpulan tentang perspektif sosiologi komunitas. Paradigma. Menurut Capra 1996 dan Kuhn 1970, paradigma dipahami sebagai konstelasi konsep-konsep, keyakinan, nilai-nilai, persepsi, teknik, dan praktek yang membentuk visi tertentu tentang realitas. Menurut Creswell, Patton, Benzin, dan Lincoln, paradigma didefinisikan sebagai pandangan dunia, perspektif umum, keyakinan dasar yang memandu tindakan dalam mengurai kompleksitas dunia nyata. Menurut Guba, paradigma didefinisikan sebagai sistem kepercayaan dasar yang memandu penyelidikan, berisi asumsi-asumsi realitas ontologi atau pengetahuan tentang realitas epistemologi, serta cara-cara yang digunakan untuk mengetahuinya atau metodologi. Teori dibangun berdasarkan paradigma. Paradigma itulah yang membentuk paradigma teoritis, atau bisa juga disebut sebagai perspektif, cara pandang, ataupun sudut pandang. Perspektif sosiologis dari seorang sosiolog bergantung pada teori apa yang dipergunakannya dalam menjelaskan dunia sosial dan bagaimana mereka mengorganisir ide tentang dunia sosial tersebut bekerja. Ada 3 besar perspektif dasar sosiologis. Pertama, fungsionalisme struktural yang diusung oleh Herbert Spencer dan Emil Durkheim, yang berfokus pada keseimbangan dan stabilitas dalam sistem sosial. Kemudian, konflik sosial, di mana fokusnya pada persaingan antar kelompok dan diusung oleh Karl Marx dan Randall Collins. Interaksionisme simbolik dikemukakan oleh Max Weber, di mana berfokus pada pola interaksi individu. Fungsionalisme struktural berakar pada kemajuan ilmiah ilmu fisika pada abad ke-19. Herbert Spencer 1820 sampai dengan 1903 mendekati kajian struktur sosial melalui analogi organik, menekankan pada evolusi manusia. Spencer melihat masyarakat mirip dengan tubuh, seperti halnya berbagai organ di dalam tubuh yang bekerja sama untuk menjaga agar seluruh sistem berfungsi. Berbagai bagian dari masyarakat seperti pemerintah, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya bekerja sama untuk menjaga agar seluruh masyarakat berfungsi dan diatur. Spencer juga melihat kesamaan cara tubuh dan masyarakat dalam berevolusi. Emil Durkheim mengambil analogi organik dan memurnikannya menjadi perspektif fungsionalisme struktural. Paradigma ini memandang masyarakat sebagai sistem kompleks dari bagian-bagian yang saling terkait yang bekerja sama untuk menjaga stabilitas. Fakta sosial merupakan unsur penyusun struktur masyarakat. Fakta sosial ini termasuk hukum, moral, nilai, keyakinan keagamaan, adat istiadat, mode, ritual, dan berbagai aturan budaya dan sosial yang mengatur kehidupan sosial. Teori konflik sosial. Menurut Randall Collins 1994, sebagian besar sejarah dunia adalah sejarah konflik. Karl Marx mengamati adanya ketidaksetaraan di seluruh masyarakat kapitalis. Menurutnya, ekonomi kapitalis menghasilkan kelas-kelas sosial yang terus-menerus bersaing untuk mendapatkan sumber daya masyarakat yang jumlahnya terbatas. Hasil pengamatan Karl Marx melihat pemilik pabrik yang kaya mendapatkan kekayaannya dari buruh pabrik yang dibayar sedikit. Sementara buruh pabrik yang bekerja keras, berbahaya, dan seringkali ditempatkan di tempat-tempat yang tidak sehat.
ada perjuangan berkelanjutan antara kaum borjuis kaya dan kaum proletar miskin, maka hasilnya adalah konflik sosial dan perubahan. Sebab yang tidak memiliki sumber daya menentang pemegang sumber daya. Interaksionisme simbolik. Max Weber. Interaksionisme simbolik berfokus pada interaksi individu, memiliki konsep pemahaman subjektif untuk menjelaskan perilaku manusia. Interaksi sosial Weber berfokus pada bagaimana individu dalam berinteraksi, menafsirkan, memahami situasi yang dihadapi, dan berpartisipasi dalam interaksi. Didasarkan pada berbagai pemahaman, bahasa, dan simbol-simbol. Perspektif sosiologi komunitas. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ada 3 perspektif dasar sosiologi komunitas, yaitu fungsionalisme struktural, konflik sosial, dan interaksionisme simbolik. Ketiga perspektif sosiologis tersebut selanjutnya dapat dipakai sebagai kerangka atau konsepsi dasar untuk memahami komunitas. Konsepsi dasar yaitu paradigma yang berfungsi sebagai perspektif ataupun paradigma teoritis dalam memandang objek kajian. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk dapat memahami tentang perspektif dasar sosiologi komunitas lebih dalam. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat.